Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhadi Kurniawan, dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Spesialisasi mata kuliah saya mengajar sensor dan transducer. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu sensor dan transducer dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat, keluaran yang akan diharapkan, dan mode pembelajaran pada perkuliahan sensor dan transducer. Pada perkuliahan sensor dan transducer, mahasiswa belajar tentang pengertian komponen sensor dan transducer. Materi perkuliahan terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pertama adalah sensor dan bagian yang kedua adalah transducer. Pada bagian pertama ini, yaitu bagian sensor, membahas dasar sensor aktif dan pasif, perbandingan, dan penilaian berbagai jenis teknologi sensor meliputi antara lain sensor posisi, sensor kecepatan, sensor proximity, sensor beban, sensor tekanan, sensor suhu, sensor aliran, dan sensor level. Sedangkan pada bagian kedua yaitu transducer, membahas tentang transducer aktif dan pasif, serta cara kerja berbagai jenis transducer. Dengan mengikuti mata kuliah perkuliahan sensor dan transducer, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan inti bidang teknik elektro, termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal, sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa, dan menyelesaikan permasalahan teknik. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan tatap muka di dalam kelas. Berikut topik-topik yang akan saya bahas. Pertama, pengertian sensor. Kedua, karakteristik sensor. Ketiga, sensor aktif dan pasif. Keempat, sensor posisi. Kelima, sensor kecepatan. Keenam, sensor proximity. Ketujuh, sensor beban. Kedelapan, sensor suhu. Kesembilan, sensor aliran. Kesepuluh, sensor tekanan. Kesebelas, sensor level. Kedua belas, pengertian transducer. Keempat-belas, transducer aktif dan pasif, serta pertemuan ke-14, karakteristik transducer. Setelah kita tahu gambaran singkat mengenai mata kuliah sensor dan transducer yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Pada metode ini, saya akan menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan dua strategi yang saya lakukan. Yang pertama, menyampaikan metode slide, PowerPoint, dan textbook. Buku yang saya gunakan adalah karangan dari Kilian dengan judul Modern Control Technology, Component and System, edisi kedua, serta dibantu dengan bahan ajar yang saya susun dengan teman sejawat saya, serta jurnal-jurnal nasional maupun internasional berkaitan dengan sensor dan transducer. Yang kedua, dengan case study. Saya meminta mahasiswa setiap minggunya menyelesaikan studi kasus yang saya berikan dan meminta mahasiswa untuk mengidentifikasi dan merangkumnya yang ada di buku, bahan ajar, maupun jurnal secara berkelompok. Saya yakin dengan metode ini, mahasiswa dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dengan solusinya. Yang kedua, interaction. Metode ini yang mana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan di dalam kelas. Yang pertama, saya selalu men-encourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya berkaitan dengan isu-isu dan perkembangan teknologi mengenai sensor dan transducer di dalam kelas, agar proses belajar mengajar berjalan secara interaktif, komunikatif, dan dua arah. Yang kedua, saya menggunakan media WhatsApp untuk sarana diskusi
Saya juga terkadang melemparkan case study terkait dengan perkembangan sensor dan transducer terkini agar diskusi di dalam WhatsApp tersebut tambah menarik. Yang ketiga, saya menggunakan media Google Classroom dan email untuk berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan feedback atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Terakhir, yaitu yang ketiga, metode assessment. Metode ini bagaimana cara saya menilai mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan. Saya selalu menjelaskan kontrak kuliah yang saya sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Dalam kontrak kuliah tersebut, saya memuat cara saya menilai beserta bobot penilaian terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan dapat mengatur strategi agar perkuliahan mereka dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai memuaskan. Berikut contoh bobot penilaian yang saya sampaikan dan saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah sensor dan transducer secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini pertemuan pertama di dalam mata kuliah sensor dan transducer ya. Nah, untuk sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Kabar semuanya? Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Apa ada sakit, izin dan sebagainya? Masuk semua ya, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Febri? Alhamdulillah baik. Zahiro? Oke, Fani? Oke. Alhamdulillah ya, kalau gitu kita langsung masuk ke mata kuliah sensor dan transducer ya. Sebelum pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah dan bobot penilaian. Jadi kontrak kuliah ini berlaku selama mata kuliah sensor dan transducer berikut bobotnya. Saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah. Yang pertama adalah keterlambatan itu saya kasih waktunya diberikan kurang lebih 10 menit. Ya. Kemudian saya harus menggunakan pakaian rapi, itu baik laki-laki maupun perempuan ya. Lalu yang ketiga wajib menggunakan sepatu. Lalu kontrak yang berikutnya yang ketiga, yang berikutnya adalah yang keempat. Buku referensi kita itu adalah dari kalangan Kilian dengan judul Modern Control Technology Component and System di edisi kedua. Berikutnya, informasi perkuliahan nantinya kalian akan saya arahkan di WA group ya. Jadi kita berdiskusi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dan informasi yang terbarukan mengenai sensor transducer akan kita bahas di sana. Selain itu, nanti informasi materi, tugas-tugas juga saya akan letakkan itu di laman website saya, yaitu di adhadikurniawan.id maupun YouTube yang sudah saya kelola. Yang terakhir adalah pengumpulan tugas itu ada di Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini nanti bisa kita diskusi maupun nanti dalam berdiskusi maupun dalam pengumpulan tugas-tugas. Oke, baiklah, itu adalah kontrak kuliah kita. Lalu bobot penilaian akan saya berikan. Di sini ada kehadiran atau absensi. Jadi 10% yang saya berikan. Kemudian tugas atau kuis nantinya saya berikan bobotnya sebesar 20%. Kemudian yang ketiga adalah UTS. UTS ini akan saya berikan bobotnya sama dengan UAS, yaitu 35% masing-masing. Sehingga total secara keseluruhan itu 100%. Sehingga dengan kontrak kuliah dan bobot penilaian ini kalian dapat mengatur strategi ya, agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat hasil yang memuaskan.
baiklah, itu adalah penjelasan kontrak kuliah dan bobot penilaian. Oke, kita masuk ke mata kuliah sensor dan transducer terkait dengan pengenalan sensor dan transducer. Oke, ada yang tahu tentang sensor? Transducer? Oke, sebelum kita mempelajari ini, ada baiknya kita tahu dulu capaian dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita nanti setelah ini mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik. Dalam hal ini adalah sensor dan transducer. Yang kedua adalah kalian di akhirnya mampu menjelaskan sensor dan transducer pada rangkaian elektronik. Oke, akan saya berikan video dulu. Tolong diperhatikan video ini. Layar HP yang mati saat kita menelpon tidak hanya terjadi di V1, tapi semua smartphone zaman Sensor ini ada di kehidupan sehari-hari kita, ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ada di tangki air, ya, di tank mall. Kalau di sini dia memang di industri. Berdasarkan kedua video tersebut, ya, mungkin bisa kalian lihat tadi ada sensor apa aja di video pertama? Sensor proximity. Kemudian di cuplikan yang kedua, setelah masih di video yang pertama, di cuplikan yang kedua, sensor apa lagi? Ultrasonic, ya. Nah, itu ada sensor proximity dan sensor ultrasonic. Nah, untuk di video kedua tadi, itu sensor apa? Sensor level, ya. Berarti kita ada dari video tadi ada 3 sensor jenisnya. Ada sensor proximity, ada sensor ultrasonic, ada sensor level. Nah, berdasarkan video tadi, kira-kira apa pengertian daripada sensor? Ada yang bisa jawab? Oke, Najib. Oke, silakan Najib. Perkenalkan, saya yang saya ambil dari video yang telah dilakukan, sensor itu merupakan alat pendeteksi. Alat pendeteksi ini berguna untuk membantu pekerjaan manusia. Kita tahu bahwasanya di video tadi itu ada tangki air yang artinya itu akan diisi ulang secara terus-menerus. Jika tidak ada sensor, itu maka manusia ataupun pekerja akan mengecek secara terus-menerus. Dan akhirnya ketika pekerja itu tidak mengecek, maka air itu kosong atau ketika mengisi dia akan berlebihan atau tumpah. Sehingga dengan adanya sensor itu bisa dideteksi apakah air itu sudah habis atau belum, atau sudah penuh. Sehingga ketika sudah penuh itu bisa langsung otomatis dimatikan, dan kalau tidak sudah habis itu bisa langsung diisikan. Bisa jawab. Terima kasih Najib. Kita beri aplaus dulu. Mungkin di bagian sini siapa? Hidayat, silakan berdiri. Jadi sensor itu yang saya ketahui Pak, yaitu sebagai inputan untuk sebuah microcontroller, yaitu merespon apa yang sesuai dengan proses semacam gelombang lain. Oke, terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu. Ya. Mungkin akan saya perjelas lagi apakah itu sensor, ya. Nah, tapi sebelum saya jelaskan, coba di kelas ini kita buat dulu 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Ini ada sekitar berapa tadi? 30 ya, berarti 5 kelompok, berarti satu kelompok 6 orang.
di sini nanti akan saya kasih gambar, ya, kasih gambar dan kalian identifikasi jenis sensor apa ini, apakah dia sensor atau transducer, ya, seperti itu. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk berkelompok. Oke, Bapak ada gambar di sini. Silakan identifikasi di mana posisi sensor dan jenis sensor apa ini. Silakan, masing-masing kelompok. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, berikutnya kelompok 4, silakan. Paling besar ya. Besar. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5. Yang mana? Bulatan kecil ya. Sensor suhu. Oke, kita lihat ya. Berdasarkan identifikasi kalian, sensor apa dan di mana posisinya. Oke, ini sensor di sini ya sensornya. Ini adalah lampu ya. Lampu yang sekarang kan ada lampu yang lampu ya. Nah, ini biasanya ada di kamar-kamar hotel. Jadi atau di pesawat terbang. Jadi kalau ada asap dengan konsentrat tertentu, nanti dia akan mendeteksi bahwa itu adalah asap atau bisa dikatakan sensor smoke, sensor gas dan sebagainya ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi di mana, apa jenisnya dan apa ininya. Jadi kalau kita identifikasi tadi berdasarkan diskusi dan pengamatan dan menonton video tadi, sensor itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi ya. Jadi untuk mendeteksi perubahan besaran fisik, ya, perubahan besaran fisik seperti tekanan, kemudian ada gaya, ada besaran listrik, ada cahaya, ada gerakan dan lain-lainnya ya, yang ada perubahan fisik. Nah, kemudian selain sensor ada namanya transducer. Nah, transducer ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah ya suatu bentuk energi ke energi lain. Jadi kalau sensor tadi mendeteksi perubahan besaran fisik, sedangkan transducer itu adalah alat yang mengubah energi ya ke energi lain. Nah, sensor dan transducer ini itu satu kesatuan. Jadi transducer itu akan terhubung ke sensor dengan mengubahnya dalam besaran keadaan, apakah itu sinyal listrik yang standar, apakah itu di 0 sampai 5 volt, kemudian di 0 sampai 10 volt dan lain-lainnya. Ya, menarik kesimpulan. Ya, berdasarkan materi hari ini, ya, pembelajaran hari ini, coba masing-masing kelompok mengungkapkan pengertian daripada sensor dan transducer berdasarkan video pengamatan kalian, berdasarkan gambar tadi. Coba untuk kelompok 1, silakan memberikan komentar terhadap kesimpulan yang didapat daripada
pengertian daripada sensor dan transducer? Mau? Oke, Khairul silakan. Nah, jadi berdasarkan beberapa materi yang telah disampaikan tadi dari video ataupun gambar-gambar tadi dapat yang kesimpulan bahwa sensor merupakan suatu alat atau perangkat yang dapat mengubah yang dapat mendeteksi besaran fisik dan akan diubah ke jadi orang selanjutnya melalui mikrokontroler atau lainnya. Sedangkan transducer merupakan suatu perangkat atau alat yang mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Seperti tadi dari energi mekanik menjadi energi listrik dan energi gelombang sedang menjadi gelombang listrik. Oke, kelompok kedua, silakan. Dari yang kami tangkap untuk pembelajaran hari ini tentang sensor dan transducer, kalau yang dari kelompok kami ya, untuk sensor itu adalah suatu alat yang dapat mengukur suatu perbedaan suhu, perbedaan jarak dan lain sebagainya. Sedangkan transducer itu adalah mengubah suatu energi menjadi energi lain. Seperti contoh tadi di gambar ada suatu sinyal diubah ke energi listrik, ada putaran rotor atau mekanik ke listrik. Oke, terima kasih ya. Kelompok kedua. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan disimpulkan. Oke, silakan. Kalau sensor itu Pak, itu merupakan sebuah alat deteksi dan biasanya digunakan untuk mengukur mendeteksi besaran fisik. Itu contohnya seperti suhu, bisa juga kayak tadi itu ada sensor suhu, ada sensor ultrasonik, ada juga sensor beban, ada juga sensor jarak. Sedangkan untuk transducer itu merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengubah energi menjadi energi lain. Berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini, itu tadi ada transducer contoh itu kayak antena. Antena ini nantinya akan menangkap sinyal gelombang, kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Dan yang kedua tadi itu ada genset. Genset ini nanti mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Terima kasih ya. Kelompok 3. Oke, gimana? Sudah dapat kesimpulannya? Oke, silakan. Kesimpulannya tentang sensor dan transducer. Silakan. Dari kelompok tadi bahwasanya sensor itu adalah suatu komponen yang bisa berubah suatu perubahan yang mana dari sinyal listrik yang dapat diubah oleh kawan lainnya. Dan sedangkan transducer itu dia dapat mengubah energi menjadi energi lain. Oke. Terima kasih ya kelompok 4. Oke, kelompok terakhir. Silakan. Kelompok 5. Sensor itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik. Kalau misalnya transducer, suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Oke, ya. Oke. Terima kasih telah memberikan kesimpulan materi ini. Tapi Bapak coba menguatkan kembali bagaimana pengertian daripada sensor dan transducer. Coba diperhatikan dulu. Jadi kalau kita lihat dari materi tadi dan contoh-contoh, kemudian video dan gambar, sensor itu dia memerlukan komponen lain, ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan tegangan, sedangkan transducer tidak. Karena transducer tadi dia mengubah energi ke energi lain, ya. Sedangkan sensor itu butuh suplai tegangan, ya. Yang kedua, sensor mengubah besaran fisik, ya. Artinya dia mendeteksi dan mengubah, sedangkan transducer dia hanya mengubah energi, ya, ke energi lain. Dan yang terakhir yang perlu kita catat bahwa sensor itu merupakan salah satu bagian daripada transducer, ya. Sedangkan transducer bukan bagian daripada sensor. Nah, itu untuk diketahui ya. Oke, terima kasih telah memberikan kesimpulan. Kita beri aplaus untuk masing-masing kelompok. Berikutnya untuk ini
secara mandiri, ya nanti silakan kalian berdasarkan kelompoknya, masing-masing kelompok mencari ya beberapa sensor dan transducer dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah Bapak contohkan, seperti ada di mall, pintu buka tutup, kemudian ada di teknon, ya sensor level air dan sebagainya. Ya, nanti kalian lakukan identifikasi sensor tersebut, termasuk jenis apa ya, lalu bagaimana cara kerjanya. Ya, boleh di industri boleh. Mungkin kalian ada kunjungan industri ya, mungkin beberapa minggu ke depan akan ada kunjungan. Nanti silakan kalian mencari juga ya. Kemudian nanti kalian kumpulkan melalui media Google Classroom ya. Minggu depan ya, paling lambat pukul 4 sore ya, begitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kalian kita akan membahas mengenai sensor posisi ya, sensor posisi. Nah, untuk beberapa materi dapat kalian unduh materinya di website saya s.id/adhadikurniawan, atau kalau ada diskusi dan pertanyaan bisa email ke saya di adhadi.k@unim.ac.id dan bisa melihat beberapa video pembelajaran terkait dengan materi sensor, kemudian beberapa mata kuliah lain di YouTube saya, channelnya di Adhadi Kurniawan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.